Pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, warga Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, dihebohkan dengan berita penemuan jasad anak perempuan berusia 5 tahun yang wajahnya sudah terlilit lakban. Saat ditemukan, jasad tersebut tergeletak di atas bebatuan pinggir pantai. Dengan ciri-ciri memakai kaos berwarna biru toska, bergambar karakter Disney, Daisy Duck. Kejadian ini pun langsung dilaporkan ke pihak kepolisian terdekat. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata jasad bocah tersebut memiliki kesamaan ciri-ciri dengan bocah perempuan yang hilang di kota Cilegon beberapa waktu lalu. Setelah konfirmasi kepada pihak keluarga, ternyata benar, bocah perempuan tersebut bernama Akilatun Nisa Priska Herlan, yang merupakan warga Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, yang dinyatakan hilang saat berada di dalam rumahnya sendiri di hari Selasa tanggal 17 September 2024 pada siang hari. Anehnya, Akilatun Nisa hilang saat berada di dalam rumah ketika ditinggal sebentar, hanya 5 menit, oleh ibunya yang pergi menjemput ayahnya yang berada tidak jauh dari kediaman mereka di kota Cilegon. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita ke pembahasan. Akilatun Nisa Priska Herlan, yang sering dipanggil Akila, merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Amelia dan Andre Primario Herlan, yang dikenal oleh tetangga sekitar sebagai anak yang ceria, baik, pintar, dan suka bernyanyi. Sang ibu, yaitu Amelia, selain menjadi ibu rumah tangga, ternyata beliau juga suka mendagangkan barang-barang secara kredit kepada tetangga-tetangga sekitar. Dan sang ayah merupakan karyawan swasta di salah satu perusahaan di kota Cilegon. Mereka tinggal di sebuah kontrakan di daerah Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten. Mereka hidup bahagia karena sedang menantikan kelahiran anak kedua. Kebetulan pada saat itu Ibunda Akila tengah mengandung anak kedua. Pada hari kejadian, di hari Selasa, tanggal 17 September 2024, mereka melakukan rutinitas seperti biasanya, yaitu pada siang harinya sang ibu akan menjemput suaminya untuk makan siang. Kebetulan di hari itu Akila tidak mau ikut ibunya untuk menjemput ayahnya karena sedang asyik menggambar di kamar. Mengingat jarak yang tidak begitu jauh antara rumah mereka dengan kantor sang ayah, jika ditempuh dengan sepeda motor hanya 5 menit. Sang ibu pun memberanikan diri meninggalkan Akila di dalam rumah serta meninggalkan handphonenya dan berpesan kepada Akila untuk tidak keluar rumah. Tidak disangka, ternyata pada saat itu adalah terakhir kalinya sang ibu berbicara dengan anaknya. Karena 5 menit kemudian, setelah selesai menjemput suaminya, Akila sudah tidak ada di rumah. Lalu dicarilah Akila di sekitar rumah dan tetangga-tetangga sekitar. Waktu pun cepat berlalu.
tetapi Akila belum juga ditemukan. Padahal tetangga sekitar banyak yang ikut membantu mencari keberadaan Akila. Namun hasilnya nihil. Akila belum juga ditemukan. Keluarga pun melaporkan kejadian ini kepada Polres Cilegon. Dan 2 hari kemudian, setelah pelaporan, ditemukan jasad Akila yang tergeletak di atas bebatuan pinggir pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, yang wajahnya penuh terlilit lakban. Mendengar informasi bahwa sang anak telah ditemukan, tapi dalam keadaan sudah tidak bernyawa, membuat kedua orang tuanya sedih teramat dalam, dan tentunya syok. Bahkan sang ibu sampai melahirkan anak kedua secara mendadak. Dari hasil otopsi, ada sejumlah luka lebam yang ditemukan di tubuh korban, yaitu di tangan, kaki, dan perut. Serta menurut hasil pemeriksaan tim forensik, ada sejumlah luka di bagian telinga, mulut, dan hidung korban. Luka itu disebabkan oleh bahan perekat yang dilakukan oleh pelaku untuk menutupi telinga, mulut, hidung korban. Hal ini dilakukan pelaku agar jasad korban tidak berbau. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, ternyata 1 bulan sebelum kejadian, keluarga korban sempat mendapatkan ancaman teror melalui pesan WhatsApp dari salah satu konsumen Amelia sebanyak 4 kali. Isi pesan tersebut berupa ancaman penculikan dan penghilangan nyawa yang mengatasnamakan istri dari Bapak Haris, pedagang martabak. Sempat ada cekcok di antara keduanya karena keluarga Bapak Haris yang tidak terima. Mereka tidak merasa melakukan teror ke siapapun. Akhirnya, oleh ketua RT, keduanya sudah didamaikan. Dan keluarga Bapak Haris juga sempat membuat surat perjanjian bahwa tidak akan melakukan pengancaman. Sebenarnya, teror ini sudah sempat dilaporkan ke kepolisian, tapi tidak dilanjutkan karena pada saat itu keluarga Akila berpikir masalah ini sudah selesai. 1 bulan kemudian, setelah terjadinya teror pengancaman, Akila pun ternyata benar diculik, bahkan nyawanya juga dihabisi. Atas kejadian ini, polisi akhirnya mengecek nomor WhatsApp yang sempat mengancam keluarga Akila. Dan keluarga Bapak Haris pada saat itu juga sempat dituduh atas tindakan kriminal yang menimpa Akila. Tapi ternyata dari hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang sudah dikantongi penyidik, hasilnya sangat mengejutkan. Polisi menetapkan 2 orang pelaku utama atas kasus ini, yaitu Saenah dan Rahmi. Mendengar informasi tersebut, sontak membuat banyak orang terkejut, terutama ibu korban, karena salah satu pelaku merupakan teman dekat dari ibu korban, yaitu Saenah, yang merupakan orang tua dari Fadil, yang satu PAUD dengan Akila. Dan Saenah serta Rahmi dulu merupakan tetangga kontrakan, tapi sampai sekarang masih berhubungan baik dengan ibu korban. Bahkan mereka sudah dianggap seperti saudara sendiri. Dan ketika Akila dikabarkan diculik, para pelaku ini juga ikut membantu mencari Akila. Dan pelaku Rahmi ikut mengantarkan Ibu Amel membuat laporan ke kepolisian Cilegon. Tidak ada yang menyangka sama sekali bahwa mereka adalah pelaku utamanya. Padahal mereka sudah sangat dekat dengan Akila dan ibunya. Dan jika mereka ada kesusahan,
ibunda Amel selalu menolongnya. Lalu pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, polisi berhasil meringkus pelaku Rahmi dan Saenah di kontrakannya di kota Cilegon. Awal mulanya pelaku Saenah tidak mengakui perbuatannya, sedangkan pelaku Rahmi mengakuinya. Setelah polisi mengeluarkan bukti-buktinya, barulah Saenah mengakuinya. Berdasarkan keterangan dari kedua pelaku, polisi mendapatkan informasi bahwa mereka melakukan aksi kejamnya dibantu oleh 3 orang lainnya, yaitu Emi, Ujang, dan Yayan. Lalu keesokan harinya, di hari Sabtu, tanggal 21 September 2024, polisi berhasil menangkap 3 orang pelaku lainnya di daerah Pandeglang. Polisi selain berhasil menangkap 5 pelaku, juga berhasil mengamankan barang bukti, yaitu 2 buah senjata api berjenis napi, buku rekening, 3 buah handphone, 1 pisau lipat, sejumlah uang hingga sejumlah SIM card. Setelah polisi berhasil menginterogasi semua pelaku, diketahuilah bahwa otak dari kasus ini ada 2 orang, yaitu Saenah dan Rahmi. Dan ternyata mereka sudah merencanakan ini semua sejak 1 bulan yang lalu. Awalnya, mereka menargetkan untuk menghabisi ibu korban, yaitu Amel. Tapi karena Emi merasa tidak sanggup, lalu sehari sebelum pengeksekusian, mereka merubah target menjadi Akila, bocah yang berumur 5 tahun. Untuk motif para pelaku tega melakukan hal keji ini lantaran masalah utang pinjaman online dan penyimpangan seksual. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku Saenah dan Rahmi merupakan pasangan sesama jenis yang sudah menjalin hubungan selama 2 tahun, tapi tidak ada orang yang mengetahuinya. Para tetangga mengetahui mereka adalah saudara sepupu. Begitupun Ibu Amel yang baru mengetahui hubungan asli mereka setelah kasus ini terungkap. Pelaku Saenah ini memiliki rasa cemburu kepada ibu korban karena sering terlihat dekat dengan pelaku Rahmi ketika mereka kumpul. Selain itu, ada rasa sakit hati yang dimiliki oleh Saenah dan Rahmah atas omongan ibu korban saat menagih hutang kepada mereka. Karena pelaku Saenah dan Rahmah ternyata memiliki hutang pinjaman online sebesar 75 juta dengan menggunakan akun dan identitas ibu korban. Selain itu, Saenah juga sakit hati kepada ibu korban karena suka memarahi anaknya. Sakit hati inilah yang mereka pendam hingga menjadi dendam. Saenah dan Rahmi juga mengakui bahwa merekalah yang selama ini meneror Ibu Amel dan mengkambing hitamkan keluarga Bapak Haris. Kemudian, kedua tersangka Saenah dan Rahmi mendatangi Emi dan meminta bantuan Emi untuk menghabisi ibu korban dengan dijanjikan uang 50 juta. Lalu, karena Emi tidak menyanggupi untuk menghabisi ibu korban, akhirnya mereka pun menggantinya menjadi Akila. Atas kesepakatan itu, mereka pun membuat strategi. Di hari kejadian, ternyata Saenah dan Rahmi sudah mengintai rumah korban dari kontrakan kosong di sebelahnya. Lalu, karena rutinitas ibu korban yang setiap hari selalu menjemput suaminya untuk makan siang, hal itu pun menjadi peluang untuk mereka menculik Akila. Dan akhirnya,
Ketiga pelaku kemudian menculik korban dari rumahnya menuju kontrakan kosong yang sudah menjadi gudang. Letaknya di samping kontrakan korban. Lalu mereka pun melakukan aksinya di dalam gudang dengan menutup mulut korban menggunakan lakban. Emi kemudian nekat menduduki wajah korban dan membekap korban dengan menggunakan sebuah bantal boneka yang sengaja mereka bawa dari rumah. Serta korban juga dipukul menggunakan shockbreaker ke arah punggung hingga tewas. Setelah memastikan korban tewas, tersangka Saenah memasukkan jasad korban ke dalam tas untuk dibuang. Para tersangka juga membuang handphone korban ke sungai di daerah Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Selanjutnya, untuk menghapus jejak kejahatan, tersangka Rahmi dan Saenah membawa jasad korban menggunakan motor Jupiter MX menuju Pantai Cihara, Kabupaten Lebak. Setelah sampai di Lebak, mereka meminta tolong kepada tersangka Yayan dan Ujang untuk membuang jasad korban. Keduanya pun diberikan uang masing-masing 100.000. Kemudian Yayan dan Ujang mengendarai motor Beat dan membuang jasad korban di sekitar jembatan Cihara. Lalu, tas yang digunakan untuk membawa jasad korban dibakar beserta lakban dan sendal milik korban. Untuk menghilangkan kecurigaan, tersangka Rahmi, Saenah, dan Emi sempat memesan taksi online untuk menghilangkan perhatian ibu korban dengan cara mengantar ke kantor polisi untuk membuat laporan. Sungguh sangat kejam perbuatan para tersangka ini. Bagaimana bisa bocah yang sama sekali tidak bersalah menjadi pelampiasan kekesalan mereka? Masyarakat pun mengharapkan agar para pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya. Dan khusus untuk dua pelaku, yaitu Saenah dan Rahmi, harus dijerat dengan hukuman mati atau seumur hidup. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kita doakan semoga korban tenang di sana dan diberikan tempat yang terindah. Dan untuk keluarga korban diberikan kekuatan untuk menghadapi kasus ini. Jika kalian suka dengan video ini, mohon berikan like, subscribe, dan klik notification-nya, serta tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.